Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sekarang yang kerja salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Insyaallah kita akan teruskan pada berkita surat Al-Ma'idah kaitan dengan ahli kitab. Dua suri sudah kita bicara ahli kitab, dan kita lebih banyak bicara tentang siapa mereka yang Allah panggil ahli kitab itu. Sekarang kita akan bukukan dua perkara penting, dua hukum yang amat penting berkaitan dengan ahli kitab. Khasnya yang berkaitan dengan kehidupan kita hari ini. Dua jenis hukum daripada sekian banyak hukum berkaitan kitab yang penting untuk kita ketahui khasnya bagi kehidupan kita pada hari ini. Pertama, yakni berkaitan dengan sembelian mereka, dan kedua berkaitan dengan perempuan atau wanita mereka. Halalkah atau haramkah sembelian ahli kitab bagi orang mukmin? Halalkah atau haramkah wanita-wanita ahli kitab dikahwini oleh orang Muslim? Ini dua perkara dari sekian banyak pembahasan tentang kitab yang erat sekali hubungannya dengan kehidupan Muslim hari ini. Tapi sebenarnya dalam kita pahami betul tentang siapa ahli kitab dan apa sifat-sifat ahli kitab, iman mereka, kitab mereka, sikap mereka terhadap Nabi atau terhadap Islam, balik itu difahami betul terhadap ayat-ayat yang telah kita pelajari. Sehingga kalau kita ditanya umpamanya, jika ahli kitab dalam Al-Quran, yakni gelaran yang Allah tujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani pada zaman Al-Quran, Yahudi dan Nasrani sekarang pun ada juga. Jadi kalau bertanya, adakah Yahudi dan Nasrani pada zaman Quran diturunkan berbeza dengan Yahudi dan Nasrani pada zaman sekarang dari segi akidahnya, berbeza atau sama? Dari aspek akidah, Yahudi dan Nasrani pada zaman turunnya Quran dengan Yahudi Nasrani sekarang, dari aspek akidah serupa ataupun sama?
Maksud saya sama atau serupa itu ginilah. Akidah Yahudi Nasrani dahulu betul atau salah, sekarang akidah Yahudi Nasrani betul atau tidak betul. Sama-sama salah kan? Kalau itu akidahnya sama ya, sama-sama salah, sama-sama syirik. Adakah kitab suci Yahudi pada zaman Nabi dengan kitab suci Yahudi Nasrani sekarang sama atau serupa? Dari segi kitab suci ya, jangan lihat sama tidak ada tebalnya, warnanya, tulisannya kemarin itu. Maksud isi kadonya ini maksudnya betul atau salah gitu. Sama di sini kita jadi aspek betulkah atau salah, masih aslikah atau sudah tidak rusak. Untuk pertanyaan saya di sini bukan di sini warnanya, tulisannya, cetak bukan. Itu nanti isi dia punya konten. Ya, kontennya masih aslikah atau sudah rusak? Rusak. Adakah kontennya sudah rusak pada kitab yang dahulu? Adakah kitab suci Yahudi dan dahulu sudah rusak? Sudah rusak? Bagaimana kita tahu? Quran beritahu. Adakah kitab suci Yahudi Nasrani sekarang juga sudah rusak kontennya? Rusak. Kalau itu kitab suci Yahudi Nasrani dahulu dengan sekarang sama atau serupa? Sama dari aspek rusaknya lah. Jangan lihat dari yang lain. Ini cita agama yang berkaitan agama. Kalau punya kuisa dahulu warna kuning, sekarang biru, itu tak ada kena agama. Dulu bukan kertas, sekarang digital, lain. Yang ketiga, bagaimana sikap Yahudi dan Nasrani terhadap Islam Nabi Muhammad dan Islam ketika Quran diturunkan? Mereka memusuhi ke? Mereka bersahabat baik ke? So, bagaimana sikap Yahudi Nasrani sekarang terhadap umat Islam? Karena sikap Yahudi Nasrani dahulu dengan sikap Yahudi Nasrani sekarang terhadap Islam serupa atau sama? Oh, paham ya? Itu kena paham betul. Kalau itu bingung, selepasnya lagi bingung. Sebab itu poin yang terpenting, itu dasar pemikiran. Sebab itu nanti ayat yang kita bicarakan ini ayat-ayat yang Allah kaitkan dengan Yahudi dahulu dan sekarang. Betul. Sehingga ayat-ayat Quran yang berlaku bagi Yahudi dan Nasrani dahulu, adakah yang masih juga berlaku bagi Yahudi dan sekarang? Ayat yang kita nak bicarakan ini ayat-ayat yang berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani pada masa turunnya Al-Quran. Okey. Kalau itu, adakah ayat-ayat ini juga berlaku bagi Yahudi dan Nasrani sekarang? Ya atau tidak? Ya. Kenapa ya? Karena Yahudi dan Nasrani dan dahulu dengan sekarang sedikit sama. Itulah dasar pemikirannya itu. Jangan kalau itu tidak dijadikan asas berpikir, nanti susah memahami. Ustaz rusak selepas Nabi Isa diangkat kan? Nah, itulah yang cerita sendiri yang pasti pada zaman Nabi Al-Quran. Tak zaman Nabi Al-Quran juga. Ya sudah pasti. Jadi kalau bertanya adakah sama zaman Nabi Isa wafat, lebih awal. Ini sekurangnya pada zaman Quran diturunkan. Jadi kalau pada zaman Nabi diturunkan pun sudah rusak, adakah sebelumnya rusak? Rusak lah, kalau tidak Oke, kalau itu sudah dipahami, mari saya dengan ayat yang kita nak pelajari berkaitan dengan sembelihan, peralatan makanan dan perempuan mereka. Ayat ini saya
dikaitkan dengan Yahudi, Nasrani atau ahli kitab pada zaman turunnya Quran. Ya. Kemudian kalau kita ada paham itu, adakah maksud ayat ini juga berlaku bagi Yahudi dan Nasrani hari Ini. itulah nanti. Jadi kita lihat sama saja sehingga seakan-akan tidak ada beza antara Yahudi dan Nasrani dahulu dan Yahudi sekarang sama maknanya. Umayyah akidahnya rusak, kitabnya rusak, sikapnya pada Islam memusuhi sama. Walaupun mungkin bangsanya beza, pakainya sama, selera matanya berbeza. Sebab tentu Yahudi zaman dahulu dia tak makan nasi lemak, sekarang nasi lemak. Itu tak ada fenomena dan hukum makam yang bab selera makan. Ini bab agama. Baik, mari kita buka surah Al-Maidah. Ini pembicaraan kita. Satu mukadimah, satu cukup untuk dua siri itu. Surah Al-Maidah ayat 4 dan 5. Al-Maidah 4 dan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka sahabat Nabi bertanya kepada engkau, kata Allah Muhammad, mereka sahabat-sahabatmu bertanya kepada engkau, madza uhilla lahum. Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Jadi sahabat jumpa Nabi tanya, makanan apa ya Rasul yang Allah halalkan buat mereka ini? Kan makanan ada halal, ada haram. Yang dihalalkan itu apa? Nah, kul kalau katakan, jawab. Uhilla lakum at-thayyibat. Satu. Dihalalkan bagi kamu makanan-makanan atau perkara yang baik. Thayyibat. Yang kedua, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allakumullah. Wa ma dan apa yang di sini merujuk kepada binatang. Binatang mangsa atau binatang buruan. Alam itu yang kamu ajar. Alama yu'alimu mengajar. Mengajar untuk minal jawari daripada binatang-binatang berburu. Mukallabin yang jatuh untuk berburu, yang daripada kalimat kalbut, karena binatang yang belum diajar untuk berburu yang paling pandai anjing. Dari sekian banyak binatang yang paling mengerti, paling mudah diajar, ya anjing. Anjing itu paling pandai, paling pintar. Ya, pada zaman Nabi pun sahabat sudah biasa membeli anjing, diajar untuk berburu atau untuk ya jadi pagat lah. Ya. Itu biasa itu pada zaman Nabi. Jadi bila orang punya anjing buruan yang sudah diajar untuk berburu, dan bila dia berburu, dia tahu dia menangkap binatang buruan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk tuannya. Dia hanya buru saja, kemudian untuk tuannya. Nah, itu namanya talabin, dan bentuk profesional. Tapi kalau dia buru, menangkap, hari tangkap untuk tuannya, petang berburu, kalau itu makan habis, itu belum profesional. Belum. Itu boleh, itu termasuk halal. Mimma Allah kemullah daripada apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Hanya bila binatang buruan yang diburu oleh anjing buruan untuk tuannya dan tuannya masih dapati binatang buruan itu katalah rusa masih hidup, Allah kata fakulu mimma asaknalikum, makan oleh kamu dari apa yang telah ditangkap oleh anjing buruan kamu atas kamu. Hanya wadkurus mallahi alaihi, dan sebutlah oleh kamu nama Allah atasnya.
Jadi bila rusa yang diburu itu katalah tangkap oleh anjing tadi, kemudian tuannya pun datang dan sudah mati, tidak mengapa, halal, hukumnya halal. Hanya semasa melepaskan anjing buruan, tuannya suruh baca Bismillahirrahmanirrahim lepas. Tetapi jika binatang yang diburu oleh anjing tadi dijumpai masih hidup oleh tuannya, maka tuannya suruh menyembelihnya. Paham di sini? Halal 100%. Jika didapati sudah mati, karena mungkin dikikislah oleh si anjing ini, peka dia, hukumnya halal. Tidak halal. Inilah maksudnya. Hanya disunahkan, bahkan ada yang mensyaratkan ketika nak melepaskan anjing buruan itu, tuannya kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila binatang buruan, rusa yang ditangkap oleh anjing tadi katalah masih hidup, disuruh Sembelih. hanya ulama sepakat bekas gigitan anjing dalam badan binatang buruan itu, kalau rusa lah, mandinya itu disuruh potong. Tidak dimakan oleh si tuannya lah, dipotong, dibuang atau diberikan pada anjing itu sebagai ya upah lah. Dan anjing pun puas hati walaupun dibagi sikit. So ini anjing yang sudah profesional ya, bukan anjing yang belum ngerti. Itu bahasanya mukallafin. Betul-betul sudah. Dan itu biasa pada zaman Nabi, biasa seperti ini. Quran rekodkan. Bahkan ada seorang wanita muslimah pada zaman Nabi, ya, suaminya sudah meninggal, untuk mendapatkan bekalan daging dari buruan, jadi membelah anjing ini. Lihat. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pantas, maha cepat menghitung. Baik. Kemudian sambungan ayat ini, yakni ayat 5. Ayat 5 begini. Tadi yang dihalalkan apa ya dalam ayat 4? Ada berapa? Ada berapa? Dalam ayat 4 ada berapa yang Allah halalkan ke orang mukmin? 2. Kan hanya 2 saja. Sikit aja, senang diingat kan hanya 2. Kalau sikit mudah diingat. Kalau banyak senang dipilih. Senang juga. 1 thayyibat, 2 binatang buruan yang diburu oleh anjing buruan. Itu ada bicara sendiri. Sekarang, apa lagi yang dihalalkan oleh Allah? Al-yauma, pada hari ini. Pada hari ini maknanya pada saat Quran ini diturunkan ya. Pada saat ayat ini diturunkan. Bukan hari ini maknanya hari Rabu sekarang. Pada ketika ayat ini diturunkan, Allah kata uhilla lakumut thayyibat, diulangi lagi sekali, dihalalkan bagi kamu at-thayyibat, makanan yang baik, alimatikan yang bersih, yang suci, lawannya yang kotor. Dan yang kedua, ini dia. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Ambil lain tu. Karena itu pembicara kita. Wa ta'amul ladina, makanan orang-orang yang utul kitab, mereka diberi kitab, hillul lakum, halal bagi kamu. Kamu siapa ni? Kamu orang tengok. Jelas ayatnya. Makanan orang-orang yang diberi kitab, mana kitab kan, ahli kitab, halal bagi kamu orang. Makanan di sini, yakni bentuk sembelihan. Semua ulama tafsir memahami makan ini mereka sembelih. Bukan makanan mana yang mereka makan. Kalau beras memang jelas halal, buah-buahan jelas halal,
Jangan cuma makan makanan orang Yahudi halal kalau itu buah-buahan. Buah-buahan tak ada kena-mena dengan si pemakannya. Halalnya buah ya karena buah itu memang halal. Walaupun ditanam oleh komunis yang etis sekalipun. Jadi itu to'am di sini maksudnya sembelihan. Oke. Di sembelihan orang-orang yang diberi kitab halal bagi kamu. Salahnya binatang sembelih itu jadi binatang halal lah. Kalau mereka sembelih kaki pendek ya haram bukan karena disembelih oleh orang ahli kitab, tapi haram karena sikit pendek itu memang haram, begitulah maksudnya. Paham ya? Jadi jangan salah paham, to'am di sini mana sembelihan, bukan makanan secara umum yang dimakan. Kalau mereka itu makan beras, ke gandum, ke roti, ke buah-buahan, ya yang halal bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Sayur-sayuran, halal. Tidak ada yang haram sayuran ya. Manusia boleh, orang Yahudi boleh, kafir boleh, bahkan lembu pun boleh makan sayur. Tengok. Sayur-sayuran dimakan oleh lembu dan juga dimakan oleh kita. Boleh. Ini untuk sembelihan. Sembelihan saja. Oh, salah. Ya. Kemudian di situ gunakan kalimat utul kitab. Baru itulah kita pelajari. Ahli kitab ada dua. Satu baik, satu tak baik. Yang tak baik Allah panggil apa? Utul kitab. Yang baik akhirnya hubul. Jadi kalau begitu ini sembelihan ahli kitab yang baik ke yang tak baik yang kitab ini? Yang baik. Hah? Yang tak baik. Kan utul kitab. Ya, untuk kita. Kalau sembelihan ahli kitab yang tak baik pun halal, bagaimana kalau sembelihan ahli kitab yang ada ilmu kitab? Halal. Halal. Bagaimana nanti ceritanya? Pertama ini ayat Quran akan difahami seperti itu. Penjelasannya nanti. Okay. Yang kedua tengok. Wa ta'amukum filul lahum. Dan wa ta'amukum dan makanan kamu, mana sembelihan kamu, wahai orang mukmin, halal bagi mereka. Sembelihan kita halal buat kita, halal buat mereka. Sembelihan mereka halal buat mereka, halal buat kita. Masya Allah. Ini saya kata tadi, Islam memperlakukan Alkitab ini spesial. Walaupun mereka ini orang kafir. Kan sebenarnya kita pelajari kafir ada dua. Kafir Alkitab dan kafir musyrik. Quran dalilnya banyak sekali dalam surah Al-Bayyinah. Kafir ada dua, satu kafir Alkitab, dua kafir musyrik. Kenapa dibezakan? Karena Islam memperlakukan dua kumpulan kafir ini tidak sama. Islam memberikan sikap kepada kafir Alkitab sedikit lebih istimewa. Contoh, sembelihan kafir Alkitab halal, sembelihan musyrik haram. Kan begitu kan? Yahudi apa namanya? Buddha, Hindu tak boleh. Kalau kau sembelih ayam dan dikerat apa lehernya menghadap kiblat pula. Dia tak ada kitab saya. Tak diberi jual dengan tak ada kitabnya syiriknya. Kan dia pelajari agama ada satu agama samawi kan begitu. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam termasuk agama samawi. Jadi agama yang ada kitab turun dari langit. Sementara agama syirik, agama yang tidak ada kitab suci yang datang dari Allah. Kita panggil kitab turun dari langit. Kenapa dia panggil kitab? Ya, sebab tidak mungkin turun dari bumi. Keluar dari bumi tak turun. Nah, Quran pun kan kata, kan sebenarnya turun daripada langit itu sana tempat yang tinggi. Kan kita di bumi, betul kan? Ada langit pertama. Naik atas lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sidratul Muntaha di mana? Ke-7 kan? 7. Jadi Jibril membawa ayat daripada mana? Daripada perut bumi atau dari Sidratul Muntaha? Itu maknanya. Quran pun kata inna anzalnahu fi lailatul
kami turunkan, ya turun di atas kepala. Tak mungkin maka Jibril mengeluarkan ayat Quran dari perut bumi. Boom. Istilahnya turun itu yakni perpindahan sesuatu dari tempat yang lebih tinggi kepada yang rendah. Walaupun tinggi dan rendah itu tidak semestinya tempat, tetapi tinggi dan rendah mungkin bermaksud kedudukan, makom. Bukan makan tapi makanan. Makanan. Jadi saya lebih memilih yang kedua itu. Langit yang ketujuh itu tinggi bagi kita bumi. Tinggi bukan dari segi jaraknya ya. Kalau tinggi kita masuk dari jarak, maknanya logiknya, logik berpikir, semakin tinggi, semakin jauh kita meninggal buah bumi, mana semakin dekat dengan langit. Naik lagi makin dekat. Surga berada di langit yang ketujuh. Mana kalau kita boleh meninggalkan bumi, lagi tinggi, bagaimana lagi dekat dengan surga. Itu kalau kita pahami tinggi dan rendah itu dari segi jarak, daripada space. Istilah tinggi rendah dalam bahasa ini kedudukan, makom. Contoh, rakyat jelata dengan golongan bangsawan itu sama atau tidak? Makomnya tak sama, walaupun rumahnya sama-sama di bukit. Kan? Ketinggiannya sama rumahnya, yang satu sebelah sama-sama tinggi. Tinggi dari segi rumah itu tinggi dari segi space-nya. Tapi kedudukannya yang satu ini rakyat marhai, yang ini golongan tayangan. Itulah maksud makom itu apa istilahnya, tinggi dan rendah jangan hanya dipahami secara fisikal, karena mungkinlah kita terlalu terikat ya dengan ilmu fisik. Wah, ada fisik, ada metafisik, ada fisik, ada metafisik, ada alam syahadah, ada alam gaib. Ya contoh Quran kata, dalam Islam kata, ada orang yang dekat dengan Allah, ada yang orang jauh daripada. Apa mana dekat dan jauh itu? Adakah jaraknya boleh dikira dengan kilometer? Bukan, dari makom. Dari makom. Baik, jelaskan sini. Jadi teruskan. Wal muhsanat yang kedua yang Allah halalkan dalam ayat 5. Wal muhsanatu minal mu'minat. Dan Allah juga halalkan bagi kamu wahai orang Islam, perempuan-perempuan yang terpelihara dirinya dari kalangan orang mukminat. Perempuan mukminat yang terpelihara dirinya, baik budi pekertinya maksudnya halal untuk kamu nikahi. Itu jelas satu. Muslim kawin dengan muslimat, itu jelas. Nah ini dia. Wal muhsanatu, dan juga dihalalkan bagi kamu wahai orang muslim, perempuan muhsanah ini perempuan ya, sebab ada jamak munasalimnya, dan perempuan-perempuan yang terpelihara dirinya. Kurang baik maknanya. Minal ladina utul kitab, daripada orang-orang yang mereka diberi kitab min qablikum, dari sebelum kamu. Mana perempuan-perempuan Yahudi Nasrani yang baik mana yang baik, kepribadiannya lah halal dikawini oleh lelaki mukmin. Paham? Ini maksudnya ayat Quran ini. Tapi tengok ada perbedaan tak? Untuk tanda sembelihan Allah kata apa tadi? Ta'amul ladina utul. Tengok perhatikan ayatnya. Kan ini ilmu ini kajian. Ini kajian bukan maklumat. Untuk sembelihan Allah gunakan kalimat apa tuh? Ta'amul ladina utul kitab. Untuk perempuan mereka yang halal dinikahi oleh laki muslim, Allah gunakan wal muhsanatu perempuan yang baik. minal ladina
utul kitab. Sama atau serupa? Sama. Sama. Kalau itu mana nih ahli kitab yang elok, yang tak elok? Di kalangan ahli kitab yang elok atau yang tak elok? Yang tak elok. Tapi perempuan yang daripada kalangan Yahudi yang tak elok itu perempuan yang baik atau yang tak baik? Yang baik. Yang baik sebab gunakan Muhsan. Kena pahami setiap kali. Muhsanah itu merujuk pada perempuan yang baik, walaupun daripada kalangan kaum yang Yang tak baik. baik. Kena pilih untuk lain. Kata itu satu. Bikum dari sebelum Sebelum dengan syarat tidak ataitumuhunna ujurahunna. Apabila kamu telah berikan pada mereka perempuan-perempuan Yahudi Nasrani kitab yang kamu kawin itu, kamu telah berikan mereka mas kawinnya. Muhsinin dengan menjaga diri, ghairu musafihin, bukan menjadikan mereka sebagai alat untuk bersiar nafsu, yakni berzina. Wala muttakhidhi ahdan, dan kamu tidak menjadikan mereka sebagai simpanan. Ahdan itu berupa simpanan. Gunik-gunik. Maknanya perempuan Yahudi yang Nasrani boleh halal kamu kawini, dengan syarat kamu bayar mas kawinnya, bukan untuk kamu berzina dengan mereka dan bukan untuk kamu jadikan mereka gunik. Wa may yakfur bil iman, siapa yang kufur lepas beriman, faqad habita amalu, sungguh telah hapus amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akhirat orang yang ini secara umum. Jadi kalau kita tak baca risalah detail, saya hanya pilih dua itu saja yang berkaitan dengan sembelihan dan perempuan ahli kitab halal bagi orang mukmin. Ini ayatnya. Jadi ayat yang dua ini kayak nggak habis dua itu saja. Sebelumnya saya sampaikan jelaskan bahwa ayat ini, dua ayat ini dan surah Al-Maidah ini termasuk ayat-ayat hukum hakam, berkaitan halal haram yang terakhir diturunkan. Sama lagi, dua ayat ini yakni termasuk ayat hukum berkaitan hukum hakam lah, halal haram yang terakhir diturunkan oleh Allah. Karena tidak lebih daripada 3 bulan selepas itu baginda wafat. Kenapa saya dikatakan begitu? Karena bila ayat ini termasuk ayat-ayat yang akhir turun, tidak mungkin ayat ini dimansuhkan. Itu pentingnya memahami ini. Dan memang tidak ada ayat yang memansuhkan ayat ini. Jadi ayat-ayat yang akhir turun, apa yang dikatakan hukum hakam ini, memang kemungkinan dimansuh itu mustahil. Apalagi yang masuk ayat akhir. Lainlah kalau ayat turun di Makkah mungkin ada dimansuh di ini. Dan ayatnya bersifat qat'i. Qat'i maknanya bersifat putus, tetap, ya, jelas sekali tentang halalnya sembelihan ahli kitab dan tentang halalnya wanita-wanita mereka yang baik untuk dinikahi oleh muslim. Dua ini. Dan ayat ini saya tadi tidak mungkin dihapuskan, tidak mungkin dinasahkan, karena ini termasuk ayat hukum terakhir. Jadi bahasa mudahnya kalau kita belajar tentang ilmu tafsir, ayat-ayat Quran yang termasuk ayat Quran yang akhir turun itu berkaitan dengan ayat hukum fiqh kan halal haram halal, sehingga sempurna fiqh. Tak mungkin dihapuskan. Tinggal saja kita melakukannya atau melaksanakannya. Melakukannya atau yang masalah. Di dalam Musnad Ahmad bahkan dinyatakan hadis Muhammad, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam perjalanan Nabi, ketika Nabi melakukan perjalanan untuk mengerjakan haji wida. Haji wida. Haji pertama dan terakhir Nabi. Oke. Nabi haji hanya sekali kan? Hanya sekali. Jadi umat Nabi sekarang lebih hebat daripada Nabi bab hajinya. Bab kekerapan hajinya. Sebab sekarang yang 7 kali, 6 kali. Tak tahu dari mana siapa yang haji 7 kali. Ya, dalam perjalanan pergi haji wida, haji pertama dan terakhir, ada yang mengatakan ayat ini turunnya yakni di Mina ketika Nabi sedang apa di Mina? Mabit. Di Mina ini tempat mabit, bukan melontar. Melontar itu yakni ya ibadah nomor 2. Yang pertama Mina itu mabit. Mabit itu bermalam. Bermalam. Sebab kalau melontar tak bermalam, tak boleh. Dan kita maklum ya, selepas Nabi pergi haji yang pertama dan terakhir, haji itu bulan apa ya? Haji pada zaman Nabi bulan apa? Bulan haji Bulan siapa? Bulan siapa? Bisa. Manalah tahu berpendapat lain Nabi haji bulan Rajab. Dzulhijjah kan? Dzulhijjah. Dan rukuh pun 9 Dzulhijjah. Jadi maknanya 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan lepas 15, 20 tu Nabi dah balik ke Madinah. Bila katalah 20 Nabi balik ke Madinah. 20 Dzulhijjah ni. Kan? Baginda wafat bila? Ini penting untuk mobil. Baginda wafat. Baginda Nabi wafat bila? Michael Jackson mati bila? Itu berapa? 12 Rabiul Awal. Nabi wafat itu 12 Rabiul Awal. Itu buat happy birthday. Rabiul Awal selepas bulan itulah. Jadi katalah bulan haji Dzulhijjah kan. Lepas Dzulhijjah bulan apa? Lepas Dzulhijjah. Muharram. Bulan Muharram? Safar hari ini. Lepas itu Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Nabi balik haji, yakni katalah 20 Dzulhijjah di Madinah. So berapa hari itu? Berapa hari antara Nabi lepas pergi haji dengan kewafatannya? Itu ada orang kata hanya 70 hari itu memang betul. Ya. Kan ada Muharram, ada Safar, dah 2 bulan mah. Kan? Jadi 70 hari ke 80 hari saja bagi wafat. Sebab itulah ini termasuk ayat yang akhir-akhir turun. Lepas itu dah tak ada ayat Quran lagi bagi wafat. Sehingga mustahil ayat ini dimansuhkan. Itu penting untuk membaik ke situ tuh. Jadi kalau jangan, itu ayat dulu tuh Yahudi, sekarang itu dah dimansuh. Siapa yang mansuh? Ingat, yang boleh memansuhkan ayat Quran apa? Apa yang boleh yang ada hak untuk memasukkan Al-Quran? Pertama, ayat Al-Quran itu sendiri. Itu yang dipercayai, yang disepakati. Hadis Nabi pun dipersirikan boleh memasukkan Al-Quran. Tapi hadis Nabi boleh dibatalkan oleh Quran. Ayat Quran hanya boleh dibatalkan oleh ayat Quran itu sendiri. Itu jelas disepakati.
ayat Quran tidak boleh dipakai dengan hadis Nabi. Itu tidak disepakati. Ada yang kebanyakan tidak setuju, ada yang setuju. Tapi berbeda dengan hadis Nabi. Hukum yang berdasarkan hadis Nabi boleh dihapuskan oleh hadis Nabi sendiri. Nabi dahulu cakap ini, ini, dan juga boleh dibatalkan oleh Al-Quran. Sehingga kalau kita kata dah surah Al-Maidah itu sudah untuk orang dahulu, sekarang dah tak laku, dah tak berlaku. Kalau tak berlaku, maknanya sudah mansuh. Kalau sudah mansuh, pertanyaan siapa atau apa yang masukkan? Coba. Sedangkan yang boleh memasukkan Al-Quran hanya Al-Quran. Inilah kadang-kadang orang mengambil pendapat dengan sederhana. Yahudi seorang, Yahudi dah seorang, bukan Yahudi macam dahulu. Dahulu memanglah berat dipanggil Ahlul Kitab. Sekarang tak ada. Jadi makan dahulu halal. Tapi sekarang tak halal. Tapi Quran kata halal. Ya itu dulu. Sekarang tak berlaku. Maksudnya kalau sekarang ini tak berlaku, apa yang memansuhkannya? Coba. Ayam masuk ayam, orang apa yang berdiri karena persepsi. Mana boleh Quran pada hukumnya karena kefahaman. Paham di sini? Ini cara berpikir ilmiah itu seperti itu. Jadi cara berpikir Al-Quran, fakta itu tidak dipengaruhi oleh sentimen atau perasaan. Seperti saya katakan ya, jangan sampai kita menghukum sesuatu itu haram karena kita tak menyukainya. Jangan sekali-kali kita menghukum sesuatu halal karena kita suka. Itu jelas-jelas salah. Suka punya pasar, hukumnya halal. Kalau tak suka punya pasar, ini hukum apa? Pagi bubur petang nasi, pagi ada bubur balik. Ini hukum apa? Nasi bubur lah. Nasi dah jadi bubur, bila jebol boleh jadi nasi balik. Nah, so tak boleh dah. Tapi sekarang hukum berubah-ubah. Bulan lepas lain, sekarang orang haram, sekarang halal, ya itu boleh, sana boleh. Apa berbeda? Dunia akan kiamat itu kalau ada kecemasan. Itu tidak boleh main. Agama ini jelas tadi haram sampai bila-bila. Lainlah kalau ya hanya pendapat berkaitan dunia. Ini lainlah. Katalah apa pakai. Dulu boleh. Tapi bulan ini dibolehkan tak apa itu pakai ya. Ya. Mungkin ini tetap sekarang lah. Satu. Yang kedua, hari kita tak perlu masuk Islam. Tak perlu ditambah ayatnya. Baik, pertanyaan itu sebenarnya tak terlalu umum. Jadi saya kata tadi, saya akan tumbuhkan karena dia ada dua hukum kan. Pertama hukum sembelihan mereka, kedua hukum dengan kawin. Panjang ceritanya, jadi untuk pertama kali ini saya akan tumbuhkan tentang sembelihan saja. Kalau pertanyaan, adakah halal apa bila mereka masuk Islam? Kalau masuk Islam, namanya bukan ahli kitab, namanya Pak Haji. Betul tak? Bila Allah kata sembelihan Alkitab halal, tapi dalam salahnya kalau masuk Islam dan kalau masuk Islam namanya bukan ahli kitab. Gelar kita udah terlucut kalau udah jadi orang mau paham tak? Tak kawin nanti, itu nanti. Ini tenang makanan dulu. Nah, kan ada dua. Dan ini panjang ceritanya, jadi sikit-sikit. Bab makan itu pun panjang nanti juga. Bab sembelihan. Jadi kalau kita sudah paham sembelihan, bab pun sama nanti hukumnya. Tak ditentukan syarat-syarat yang berkaitan dengan pribadi mereka. Oh, soalnya kena syahadat dahulu banyak. Oh, soalnya kita tak percaya Allah Esa. Itu sudah menambah-nambah syarat yang Quran tetapkan. Kalau dia kena syahadat dahulu, kena meninggalkan kepercayaan syirik mereka dan meyakini keesaan Allah. Ya, mereka bukan ahli kitab, mereka asyik panggil Pak Imam.
karena menjadi imam. Bahkan layak jadi imam sholat. Kan? Jadi udah lain gitu. Baik, pertama tadi saya katakan yang paling penting untuk memahami ini, ayat ini tidak mungkin dimasukkan. Sehingga hukumnya tetap berlaku hingga kiamat. Kenapa kita pada itu? Karena ayat ini yakni diturunkan lebih kurang tak sampai 3 bulan sebelum kewafatan Nabi. Dan 3 bulan itu tidak ada ayat masukkannya. Hadis apatah lagi. Itu jadi kekuatan ayat ini, kekuatan hukum dari sangat kuat. Sangat kuat. Kuat karena itu tadi. Ayatnya jelas, sifatnya qat'i, sorry, bukan mutasyabihat. Apa yang tersurat, itulah yang tersirat, dan tidak mungkin berlaku nasah. Tidak mungkin mansukh. Tidak mungkin masuk. Apatah lagi yang dalam ayat yang ayat ketiga kalau tidak salah. Ayat ketiga apa bunyinya? Surah sama. Surah yang sama, ayat ketiga apa? Di situ bunyinya. Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, itu cerita tentang apa hukum hakam makanan juga kan? Ya. Ayat ketiga tentang makanan-makanan yang haram. Oke? Ayat 4 dan 5 tentang makanan yang ini memang serentak ya Mas ya. Berkaitan apa? Ayat-ayat yang terakhir itu ini berkaitan dengan makanan halal haram, hukum makanan. Dan di celah-celah Allah cerita tentang makanan yang haram dan makanan yang halal, Allah berfirman dalam ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum kebaikan. Kuat sungguh kuatnya ayat ini. Pada hari ini, pada masa ayat yang aku turunkan, Allah kata, aku sudah sempurnakan itu. Sudah sempurna. Kita terima apa adanya, tak perlu ada pokok tambah. Karena Allah sendiri yang kata, aku telah sempurnakan bagi kamu agar kamu buat mampu alaikum nikmati. Dan aku juga telah cukupkan atas kamu nikmatku. Waraditu lakum Islam Madinah. Itu ayat ketiga ya. Sehingga Abu Bakar itu menangis ketika ayat itu. Ustaz, ayat ini dengan ayat 4 itu sama kan tu? Ya. Ayat 3 dengan ayat 4. Ya, sama. Oh, sama Iya, ya. pada itu. Setelah itu saya lihat ayat termasuk ayat-ayat terakhir turun berkaitan dengan hukum hakam, bab halal dan haram. Dan ketika Allah menjelaskan yang halal mana, yang haram mana, Allah kata sudah hari ini aku sempurnakan. Itu statement yang luar biasa. Luar biasa itu seperti itu. Seakan-akan Allah kata, lepas ini kamu tak perlu tanya lagi mana halal, mana haram, mana boleh. Sudah selesai. Agamaku telah sempurna. Kalau tak dipahami seperti itu zaman sekarang, nanti banyak persepsi yang kacau ini. Akhirnya Islam jadi susah. Sehingga ramai orang merasa keberatan selagi pemahaman karena ini tidak seperti itu. Akhirnya, iya, nah kan begitu kan? Iya. Kalau bangkai haram itu oke lah, darah haram oke, daging kaki pendek haram oke, binatang yang dicekik haram oke, tuh maksudnya yang haram-haram oke, ya? Tapi yang dihalalkan sembelihan Yahudi. Akhirnya pasti kalau kita tidak mempunyai background ayat itu kan. Wah, ketika Allah menyatakan ayat ini, Allah berfirman bicara, ingat, hari ini aku sudah sempurnakan. Kamu tak payah bingung dulu. Tapi kita, iya, ini kalau daging babi haram itu oke ya. Kalau daging ayam haram pun oke. Tapi ini ayam disembelih
Ini kambing disembelih nasi. Kalau itu macam berat lah. Tahu tak? Apa sebabnya macam itu? Orang begitu apa sebabnya? Ya karena dia belum mampu menundukkan yang dipikir kepada apa kata Quran. Inilah bahayanya. Wahab, Nabi pernah berkata, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kamu. Hatta yakuna hawau lima jitubi. Tabat lima jitubi. Sehingga hawa nafsunya, keinginannya, kemauannya mengikuti apa yang aku bawa. Iman seseorang kamu tidak sempurna sehingga keinginan dirinya patuh tunduk kepada kebenaran yang aku bawa. Yang lebih bawa kan Al-Quran kan. Jadi bila Quran kata merah, sedangkan hati kita berat hati, masih berat, rasanya biru. Kemana iman kita belum sempurna kata Nabi. Bahaya tak bahaya. Discussion yang mana Ustaz? Salah satu iman itu yakni satu di antara syarat iman yang sebenar, hawa nafsu kita adalah tunduk patuh terhadap apa yang Allah berikan. Itu satu di antara. Tidak rasa berat, dan itu pasti ada dalam Quran. Karena tidak mungkin Allah memberikan keputusan yang salah, Jadi bahasa yang selalu saya gunakan, kalau kita jadikan jadi mukmin yang sebenar, jangan kita coba memaksa Quran, sama dengan kemauan kita. Tapi kalau kita nak jadi orang beriman baik, usahakan kemauan kita ini selari dengan apa kata Quran. Jadi yang dilawan di sininya, bukan Qurannya. Selagi Quran tak sama seperti apa yang aku maukan, tolak. Itu bukan mukmin itu. Dan kalau tidak mudah, sebab orang biasa lawannya ke dalam, bukan Qurannya ya. Apalagi Allah nyatakan, aku dah sempurnakan dah, apalagi yang kamu nak. Ibaratnya macam itu lah. Betul, ini sebenarnya kajian ilmiah yang tidak mudah kalau di kalangan cendekiawan di masyarakat panjang lebar. Tapi karena kita bukan kajian ilmiah, ya biasa lah. Kami santai ya. Jadi berkaitan dengan yang pertama yang disampaikan berkaitan dengan sembelihan. Ya. Ta'am ya, tadi ya. Ayatnya macam mana tadi? Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelian orang-orang yang Allah beri mereka kitab, kitab halal bagi kamu untuk dimakan. Wa ta'amukum, dan sembelian kamu wahai orang mukmin hillul lahum, juga halal bagi mereka, bagi mereka. Baik, saya bacakan tafsirnya yang saya ringkas begini. Ikhtalafa fit ta'amil mazkur. Benar, ada sedikit perbezaan di kalangan ulama-ulama tafsir dan fuqaha dalam memahami ayat ini. Perbezaan sentiasa ada. Pertama, ahli kitab yang mana yang Quran sebutkan dalam ayat ini yang sembelian mereka halal bagi orang mukmin? Pendapat pertama. Ya, jadi ini saya sampaikan dulu pendapat. Jangan dianggap satu kesimpulan akhir kemudian mesti terima. Saya dalam ayat ini ingin menyampaikan banyak pendapat untuk jadi koleksi pikir kita. Sebab semakin banyak kita mengetahui banyak pendapat, makin bagus. Bukan setiap apa yang sampaikan mesti diterima bulat-bulat, bukan begitu. Bukan begitu. Ibarat saya ada 5 jenis makanan, saya hidangkan semuanya. Bukan suruh pilih. Dan saya suruh pilih. Bukan setiap makan bukan itu dimakan. Kacau nanti. Itu cara kajian macam itu. Makin banyak
maklumat yang kita terima, apalagi pendapat yang kita ketahui itu berbeza antara saudara, itu makin bagus. Karena dari situ kita boleh buat perbandingan, kemudian kita boleh memilih mana yang kita yakini paling baik. Kan begitu kan cara berpikir ini. Ya contoh mudah lah. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, saya beri contoh. Kalau kita ingin mendapatkan durian yang paling baik, paling sedap, jangan cari penjual durian yang duriannya masih banyak atau tinggal satu. Banyak lah. Kenapa cari penjual durian yang masih banyak? Karena boleh banding-bandingkan kan. Tapi kalau orang jual durian itu tinggal satu, lalu kita beri, inilah durian terbaik di dunia. Bohong, itu berpikir yang paling tak masuk akal. Macam mana apa paling baik? Iya, sebab ini satu-satu. Biasa. Kan kita tahu mana yang baik itu bila ada bandingannya. Kan? Kita tahu ini manis karena ada bandingannya masam. Selagi tidak ada yang kita bandingkan, tidak mungkin kita akan mengetahui. Nah, beragama demikian juga, berpendapat demikian juga. Itu makin banyak pendapat yang kita ketahui, walaupun berbeza, itu makin bagus. Tapi kadang tak begitu ya. Saya orang berbilang, saya tak nak banyak pendapat. Pening. Kalau aku satu ya telan buat. Ready made. Kita tahu mana yang terpilih, Ustaz. Nah, itu namanya belajar itu situ loh. Saya paham memang tidak mudah. Ramai orang yang saya sudah ready made aja lah. Ready made instant. Bagi satu terus telan. Tak perlu yang lain. Pening kan? Kalau cara belajar itu tidak ikut Quran. Quran menyuruh kita untuk belajar banyak-banyak. Lalu kita membanding-bandingkan dalam bahasa berpikiran kritikal. Kritikal itu mana berpikiran apa ya? Ya, bukan kritis lah, kritikal. Mana bukan talan bulat-bulat lah. Kritis. Ini kenapa ini? Lalu memilih ya. Memang tidak mudah begitu. Karena mungkin pembelajaran kita di Asia Tenggara kebanyakannya tidak seperti itu. Sebab itulah kenapa ya di satu kajian kenapa orang-orang Barat yang dari zaman kanak sudah diajar berpikir kritis, bila suatu saat dia memeluk agama Islam, dia menjadi Muslim yang luar biasa walaupun hanya baru 5 tahun. Sementara orang Asia Tenggara Islam dari bayi hingga tua betul. Karena mereka ini kritis. Kita tak boleh, kita tak suka membaca. Dan memang pengajaran kita, budaya kita kurang biasa di apa ya? Diajar untuk berpikiran. Coba jawab perhatikan, kalau ya tak semua lah. Di barat kebanyakan. Budak-budak biasa apa namanya diberi kebiasaan untuk bertanya kepada orang tuanya. Bahkan kalau perlu tak setuju dengan orang tuanya biasa. Asal mereka boleh mempertahankan pendapatnya. Tapi coba kalau orang kita, bila anak coba tanya ya, dia budak baru kemarin dosa. Jadi di barat lebih diberi semacam kebebasan, walaupun orang tuanya wajib memperhatikan kan, tapi itu akan ya otak. Saya tuh bila mereka cari tengok Kristian, macam tak betul ni. Tengok belajar Buddha, bingung aku. Tengok sekali baca Quran Islam, dan bila dapat tu, itu hasil apa namanya daripada ni berpikiran kritis dari awal. Memang tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Karena pengajaran kita kebanyakan dari zaman Kanada disuruh, ya Pak kata cikgu sudah terima je lah, jangan banyak tanya. Apalagi sampai sekarang pun masih ada yang begitu. Disuruh kadang masih ada, kalau jangan tengok situ, tuan-tuan jangan banyak tanya agama ni, sampai banyak tanya lemah iman. Udah, punya orang pun iyalah lemah iman. Sama macam itu. Allah. Itu pasal kita selalu ikut dia. Coba, saya berikan satu contoh saja. Untuk orang enggak betul-betul lah. Ini Allah suruh kita berpikir kritis, atau Allah suruh kita dalam agama ini
Sami'na wa ta'na atau dalam bahasa Arabnya yes man? Agak-agak. Coba perhatikan ayat ini. Ya, sambil-sambilan lah. Ya. Lihat di dalam surah itu banyaknya. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, Anbiya, Naml, Qasadatun. Al-Baqarah 111. Nah, yang berkaitan dengan tajuk yang kita tahu. Al-Baqarah 111. Wa qalu, dan mereka berkata. Mereka ini siapa ya? Yahudi dan Yahudi Nasrani berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan sekali-kali masuk surga kecuali siapa yang adalah dia Yahudi atau perasaan sungguh. Tak ada siapa yang boleh masuk surga kecuali kami Yahudi. Itu kata Yahudi. Nasrani kata tidak. Tak ada siapa pun yang boleh masuk kecuali kami Nasrani. Itu dakwaan mereka. Itu dahulu. Sekarang ada tak yang masuk? Yang merasa Yahudi sebagai chosen one dan yang paling berat. Wih, banyak. Jadi bila mereka kata begitu, Allah beritahu pada Muhammad dan Muhammad, tilka amaniyuhum. Muhammad itu adalah hangan-hangan mereka. Jadi mereka sedang berangan-anganlah, bermimpi apa namanya? Angan-angan majnun lah. Tapi tak apalah kalau mereka keras juga lah mendakwa hanya Yahudi Nasrani yang berat masuk surga. Tengok, Allah suruh Nabi Muhammad beri peluang pada mereka untuk mempertahankan pendapatnya. Kul, kata mereka, hatu burhanakum. Apa artinya? Hatu, berikanlah, datangkanlah, tunjukkanlah burhanakum, bukti kebenaran dakwaan kamu. Kamu mendakwa mereka yang paling layak masuk surga. In kuntum shadiqin, jika ada kamu, kalau kamu yakinlah, kamu tolong apa tunjukkan. Maknanya apa nih? Ayat Quran ini memberi apa pada Yahudi Nasrani yang jelas-jelas sesat ini? Dakwaan dan pahaman Yahudi sesat. Mereka hanya berangan-angan yang boleh masuk hanya ini Nasrani. Itu sesatlah kalau kata Amaniyun. Tapi walaupun sesat apapun pendapat mereka, Allah masih beri mereka peluang untuk berhujah kan, untuk memberikan buktinya kan. Inilah keadilan Islam. Biar mereka itu berpikir kritis. Sebab kalau mereka berpikir kritis, pasti tidak akan menemukan bukti kebenaran yang mereka layak masuk surga. Artinya jika mereka gagal menunjukkan buktinya, itu hanya hangan-hangan, hanya persepsi, hanya impian. So, kalau orang Yahudi pun diberi ruang oleh Al-Quran untuk berhujah, untuk berpikiran kritis, bahkan orang Islam malah tak boleh tanya. Kalau tanya banyak dosa. Apa takut? Apa lemah iman. Memang ada sesuatu yang dalam agama tak boleh dipertanyakan. Itu betul. Contoh, Nabi pernah beritahu dalam hadisnya, ini setan punya cara ujian manusia lah. Bila kamu ditanya siapa yang cipta kamu, katakan Allah.
Bila dia tanya siapa yang cipta bumi langit, Allah. Siapa yang cipta semuanya, jawabnya Allah. Nanti setan akan bisi antara kamu. Lalu siapa yang cipta Allah? Pertanyaan ini kita tak boleh jawab. Kita suruh berhenti. Sebab kita tak boleh tanya, iya ya, kalau segala sesuatu itu Allah yang cipta. Lalu siapa yang cipta? Nah, ini tak boleh ditanyakan. Jadi memang adalah perkara-perkara Islam yang kita dilarang untuk mempertanyakannya. Karena itu masalah iman. Tapi kalau itu masalah ya hukum makam sentiasa ada, sentiasa ada. Ya contohlah, katalah berkaitan dengan ayat ini. Bila berkata bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani halal bagi orang Islam, kita boleh tanya, awak kata halal ini apa alasannya? Tanyakan. Apa dasarnya? Orang, oh alasnya Quran ayat 5 surah Maidah. Allah, oh iya ya. Sebenarnya ada pula beritahu kita. Kamu tahu tak bahwa sembelihan Yahudi sekarang, sekarang adalah haram di mata orang mukmin. Kita boleh tanya dia, kamu kata haram ini apa dalilnya? Hatu burhanakum. Begitulah. Inilah cara berpikir itu begitu. Tunjukkan alasan kamu mengatakan bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani itu haram bagi orang mukmin. Coba nanti apa yang dalilnya? Kalau kita menghalalkannya jelas darinya Al-Maidah ayat 5. Tapi bagi yang mengharamkan sembelihan Yahudi dan Nasrani sekarang, alasannya coba apa? Ya, alasannya karena Yahudi sekarang sudah jahat. Mungkin. Tapi bukan Yahudi dahulu pun jahat juga. Ya, tapi jahatnya dahulu tak sejahat sekarang. Mana kamu tahu? Kamu waktu belum lahir. Sekarang Yahudi bantai apa Muslim Gaza. Nah, dahulu yang disuruh bermati-mati membunuh Nabi, tapi gagal. Ya, tapi Yahudi sekarang akidahnya sudah rusak. Apa kamu pikir Yahudi dahulu akidahnya masih betul? Tidak. Yahudi sekarang kitabnya sudah rusak. Dia tak pikir dahulu pun sudah. Lalu apa alasan mengharamkannya? Ya, alasan haramnya saya tak suka. Kalau saya tak suka itu bukan hukum. Itu sudah ada sentimen pribadi. Dan itu hukumnya sangat apa? Dosanya berat. Jangan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu hanya karena faktor nih, terlalu subjektif. Itu dosa besar. Halal haram itu hukum yang sifatnya objektif. Suka atau tak suka bila Allah kata haram, haram. Suka atau tak suka bila Allah kata halal, halal. Itu namanya objektif. Tapi kalau subjektif, saya tak suka jadi saya benci, maknanya hukumnya haram. Tapi saya suka, maknanya yang sama itu syirik, itu masuk syirik, jatuh dosa syirik. Kenapa? Karena telah merampas hak Allah. Bisa jelaskan tapi dalam kelas lainnya. Mengharamkan atau menghalalkan sesuatu ikut hawa itu termasuk dosa syirik. Kenapa dosa syirik? Karena at-tahlil wa tahrim hakun lillahi wahdah. Mengharamkan sesuatu atau mengharamkannya itu hak mutlak Allah SWT sahaja. Selain Allah tidak diberi hak untuk mengharamkan itu saudara. Ini hukum Islam. Sebab kalau sedang orang diberi kebiasaan untuk mengharamkannya, agar macam mana nanti hukumnya? Kalau setiap kita diberi hak lah, nak halalkan ke nak mengharamkan ikut kita masing-masing. Macam mana agaknya nanti ya? Iya. Apa hukum apa namanya ni laksam ini? Tanya lah mereka jual laksam. Hukumnya fardu kifayah.
Kata yang pembeli sekali-sekala, ya hukumnya sunnah. Makan. Bagi yang bau pun tak suka, rasa bilang hukumnya haram. Itu subjektif macam tu. Dan itu tidak benarkan sama sekali dalam beragama. Hukumnya termasuk syirik. Termasuk syirik. Karena itu tadi ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena terlalu suka kita halalkan. Bila kita sudah benci orang, aduh. Oh, nggak tahu. Ini ada satu case akhir 70-an, 1970-an. Lama lah. Tahun 78 ke 9 saya lupa lah. Waktu saya masih menuntut Ketua Majelis Ulama Indonesia, yakni Alayam Dr. Hamka, waktu itu, Ira Soeharto. Ada masyarakat Muslim Dayak di Kalimantan. Di Kalimantan yang sebenarnya apa? Sepadan dengan Sarawak ini kan banyak suku Dayak, di Dayak. Dayak itu ada, itu Dayak Sarawak di sepanjang apa namanya sungai apa namanya Kapuas kan sebagai musim dan serupa. Banyak hidupnya masih banyak itu di hutan di pokok. Bahkan itu ada pasar Dayak. Ya kalau pasar itu kita panggil pasar bisu kami panggil dahulu. Pasar bisu karena orang-orang Dayak bila nak jual barang, ya bila nak jual untuk dibeli lah, adalah luar hutan ke hasil-hasil yang diperlukan oleh orang bandar. Hanya diletakkan saja barang itu di tempat yang biasa kan, lalu tidak tinggal. Nanti orang bandar yang nak beli rotan pergi situ, lalu letakkan harganya. Ditukar dengan apa, kalau beras, makan apa ini. Kemudian balik. Ditinggal. Nah, yang pembelinya itu balik. Kemudian si Dayak yang punya barang tadi datang ke tempat rutan. Bila barang-barang yang nak tukar itu sudah diambil, katakanlah beras sudah diambil atau apa diambil itu, yang membeli boleh datang lagi dan boleh ambil apa rutan yang dibeli. Jadi macam barter trade, tapi penjual dan pembelinya tak sampai duduk sekali yang Dayak asli itu. Cuma kalau jumpa nanti gaduh. Jadi dia dikasih kata hanya sudah ya terbuka nama yang baru agama Islam. Bukan seorang dua, satu kampung ceritanya. Dia buat apa Sungai Kapuas, Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara, sepadan dengan Sarawak. Ramai Muslim satu kampung itu dah Muslim. Maknanya meninggalkanlah kepercayaan Dayak. Satu di antara makanan kesukaan orang Dayak turun temurun itu yakni kan apa bahkan yakni sagu ya. Sagu ya, yang pokok apa itu? Pokok sagu ya. Dibelah, kemudian nanti diambil sagunya. Itu makanya bukan beras, mereka mengenal padi. Bukan sagu saja, sagu itu ada setengah sagu itu diperang hingga nanti beberapa hari kemudian keluar dia punya ulat. Ulatnya putih-putih, cantik-cantik, gemuk-gemuk. Nah, ulat itu sumber protein bagi mereka. Dan itu makanan dah turun-temurun tuh. Turun-temurun. Karena ramai orang daerah masuk Islam, mereka ingin tahu apa hukum makan ulat. Sagunya tak ada masalah. Ini ulat sagu ini bukan ulat. Memang ulat itu Allah cipta daripada sagu yang di perang tu lah. Macam mana Allah kuasa itu. Dia ulat boleh tak dimakan. Tanya pada majelis ulama Kalbar. Lepas itu tanya majelis ulama Kalbar. Tahu Kalbar? Kalimantan Barat mana? Dia sebutkan panjang sangat Kalimantan Barat Kalbar. Kalimantan Timur Kaltim. Jawa Timur Jatim. Jawa Barat Jabar.
Sulsel, Kalimantan Selatan. Ini saya suka buat karena panjang sangat. Jadi tanya apa hukumnya makan ulat itu? Kata ulama Kalbar haram karena termasuk bukan thayyibat, kan orang kata yang thayyibat kan, yang dihalalkan jadi yang thayyibat itu memang yang baik lah. Sedangkan ulat itu masuk khaba'ith, benda yang kotor dan menjijikkan. Alasannya menjijikkan. Ulat kan. Jadi si masyarakat Dayak Muslim ini tak hati ngajak itu. Alasan haram dikata kotor dan menjijikkan. Kami tahu ulat ini tidak kotor karena Allah cipta dari sagu bersih. Alasan kedua kata menjijikkan. Kami tak jijik, kami dari kecil. Jadi kalau alasan menjijikkan kan maknanya subjektif kan. Jijik, sebab itu mengharamkan. Kalau yang tak menjijikkan, oke kan? Mana hukum boleh subjektif macam itu? Hukum kena objektif. Akhirnya dibawa ke katalah ke Jakarta. Bincang Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan fatwa hukumnya halal. Ya, ulat hukumnya halal. Baru dari alasannya apa? Karena tidak ada halal yang mengharamkannya. Quran katalah yang halal thayyibat. Yang haram dari khaba'ith. Khaba'ith itu kan menjijikkan biasanya. Coba sekarang kalau alasan dia itu digunakan untuk menentukan hukum suatu makanan. Akhirnya itu subjektif. Bagi E jijik, maka haram baginya. Bagi E yang B yang tak jijik, halal kan? So macam mana benda boleh halal jadi haram? Kalau itu halal haram tidak bersifat mutlak. Itu pernah dilakukan. Itu saya masih ingat. Akhir 70-an. 79, 8, saya ingat. Ya, sampai sekarang. Dan banyak sekali sekarang ini, kadang-kadang macam itu, nak hukum tuh, sekarang lagi banyak sekali. Tengok cara orang-orang di atas tuh. Apalagi politikus ke politician ya? Politikus. Ayo, kejap halal, sejak haram, kejap boleh, sejak wajib, sejak boleh. Maknanya halal haram itu subjektif sangat, dan itu bahaya dalam agama. Karena dikaji betul-betul, pikiran kita mesti bersih. Kalau tentang hal-hal itu mesti objektif. Dan itu tidak mudah karena terutama saya nanti masyarakat kita Asia Nusantara ini boleh dikatakan masih ramai yang dari kecil lagi sistem pendidikan kita bukan mengajar anak itu berpikir kritis. Saya itu berterima. Jadi kalau budak pelajar kata banyak tanya malah gurunya nggak suka. Tapi kalau di Korea saya pernah lihat kalau budak berarti banyak tanya, cuma malah suka. Karena budak ini pasti otaknya bukan bebal, otaknya kita ingin tahu. Kalau pilih. Dan itu bagus sekali. Itu nanti pasti akan jadi generasi yang hebat lah. Kita seringkali menutup pintu untuk sebab tak tahu jawab. Ya. Walau alam kan Quran masih boleh jawab. Kalau kita tak boleh jawab, senang aja Quran bagi tahu jawabannya. Apa jawabannya? Kalau kita tanya dan tak tahu jawab, jawabannya ada dalam Quran. Apa yang Quran suruh kita jawab? Kalau pertanyaan itu kita menjawab. Wallahu a'lam. Malaikat pernah ditanya oleh Allah kan? Malaikat, tolong beritahu aku apa nama benda-benda itu. Malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat tuh. Ya Allah, kami tak tahu. Ya Allah, kami tak ada ilmu sedikit pun kecuali ilmu yang kau ajarkan. Nabi Muhammad itu kasih Allah. Ketika ditanya oleh sahabat, oleh orang kafir, apa roh? Apa jawab Allah kepada Nabi? Muhammad, kamu dikatakan roh? Ya Allah. Kamu tahu tak tahu? Kata apa dia? Kulir ruhu min amri Rabbi. Ya aku tak tahu ya. Biasa, jawab tak tahu itu bukan menunjukkan kebodohan. Justru itu menunjukkan kebijaksanaan.
Malaikat Jibril itu malaikat paling pandai. Bertanya pada Muhammad, manusia paling pandai. Pada Jibril, Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, bila berlakunya kiamat? Apa Nabi kata? Mal mas'ul bi alama min as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mana yang ditanya tul, yang bertanya pun tul, sama-sama tul. Itu biasa sekali dalam agama. Tapi karena setengah budaya kita ini setengah orang terpengaruh. Bila awak suruh dipanggil sebagai ahli panel umpamanya, ahli panel ditanya langsung seakan-akan wajib memberi jawaban setiap pertanyaan walaupun mungkin memaksa dirinya. Saya jadi orang, menurut pendapat saya, tapi agak-agak tak boleh. Islam bukan pendapat saya. Ini jadi ada rasa apa ya? Aku ini sudah dipanggil sebagai ahli panel, pakar pula. Tiba ditanya tak tahu lagi apa kata orang. Bukan itu. Nabi pun kata yang ditanya tak tahu, yang bertanya pun sama-sama dul bahasa. Tidak mudah ya, yang memudahkan itu tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Baik, itu sedikit pengajaran dari ayat ini tentang berpikir kritis gitu maksud. Coba tadi saya katakan ada yang berpendapat. Jadi ini pertama tentang ini sembelihan ini yang dimasukkan sebenarnya ahli kitab itu halal bagi orang mukmin. Ada berpendapat ayat ini tidak atau kul kitabin mimma anzala ahli Taurat wal Injil, yakni sembelihan ahli kitab yang Allah turunkan pada mereka Taurat dan Injil, wa man dakhala fi millatihim, dan juga orang yang masuk agama ahli kitab. Contoh, orang Yahudi Nasrani pada zaman dulu kebanyakan turunan siapa? Yahudi dan Nasrani pada zaman dulu kebanyakannya menjadi keturunan siapa? Bani Israel kan? Bani Israel, betul? Nasrani sekarang, si Patrick lah, si Denny lah, si itu Bani Israel itu bukan? Israel. Bukan kan? Mana Bani Israel CP? Atau mungkin di Indonesia ada namanya Kartono tapi Kristen. Saya itu buat. Nah, pada pertama ini siapa saja yang memeluk agama Nasrani atau agama Yahudi sama ada ia punya darah keturunan dengan saya, atau siapa yang memeluk agama itu termasuk ahli ini pendapat pertama. Jadi tidak mengambil kira apa cara keturunan, tapi mengambil kira agama Yahudi. Jika sekali hari ini ada orang Melayu kata Pak Yan bilang memeluk agama Kristen, ahli kita. Walaupun mak bapaknya tak ada keturunan Bani Israel. Sebab bapaknya keturunan Bugis campur Minang. Maknya Sunda campur Jawa. Ini pendapat pertama dan ini yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Sayyidul Musayyib, Qatadah, ajazu tabaiha nasara Bani. Ini yang begitu. Tak kira. Jadi kalau ada orang, memang ada beberapa katakan sebelah Alkitab yang hal itu, yakni sebelah Alkitab yang Nasrani yang tok nenek moyangnya orang Israel. Kalau tanya orang, sekarang tak boleh lah. Yang pertama ini lebih banyak diikuti oleh asal siapa saja tak pandang keturunan apa, darahnya apa, asal dia memeluk agama Nasrani dipanggil ahli Islam. Sehingga sembelihannya itu yang paling banyak diikuti dan nampaknya itu yang paling benar lah. Karena kalau disyaratkan syaratnya ahli kitab itu syaratnya dia beragama Nasrani atau Yahudi yang tok nenek moyangnya orang Israel.
Namanya siapa ya kalian? Nasrani sekarang yang ada darah Israel. Orang Kristen di Indonesia ada tak agak yang berketurunan Israel? Keturunan Nabi Yakub. Yang terang-terang dia darah daripada untuk naiknya daripada Ahyong, Fong Long, Tong Tai Ching, apa namanya, Lim Bolong. Tak ada kan? Atau yang satu Munian di mana Dia bukan keturunan, dia agama. ya agamanya. Soal kalau sebuah ahli kita itu karena agamanya bukan karena Keturunan. dan ini yang paling benar. Itu Mesir. Paling benar. Karena memang ada yang mempertikaikan. Memang betul surah Alkitab itu halal, surah Alkitab itu halal bagi orang lain, tapi salahnya ahli kitab yang Yahudi Nasrani yang yang ada darah keturunan. Ya. Tapi tadi kan tambahan, pendapat yang kedua itu kan syarat tambahan. Quran tak sebut pun. Dan itu ada nanti dalam Al-Quran akan dibantah. Kenapa? Kenapa pendapat Tuhan mengatakan setiap orang meluk agama Nasrani termasuk Ali? Kan ada orang Ansor, orang Madinah. Tak ada darah Yahudi, tak ada darah Nasrani. Tapi dia memeluk agama Yahudi atau Nasrani, termasuk Ali. Jadi tidak semua masyarakat Nasrani Yahudi pada zaman Nabi yang Quran panggil ahli kitab itu berketurunan Israel. Israel. Orang yang berdiri dan Israel dan Islam yang ada semua itu sebelum juga. Ada keseluruhannya dengan Israel. Ya. Kita selalu melihat yang juga yang ada ini Israel. Nasrani itu bukan Israel. Kalau Bani Israel memang keturunan Bani Israel. Kalau dipanggil Bani Israel memang keturunan Nabi Israel. Oh, tanya orang itu Bani Israel lah. Tapi kalau pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, ya tidak semuanya keturunan Bani Israel. Tidak semuanya. Tapi kalau sebut Bani Israel, kalau sebut Bani Israel memanglah itu anak kedua Nabi. Oh, hanya memang ada kuisennya. Agama Yahudi Nasrani ada kuisennya. Contoh, pemahaman Yahudi, agama itu yakni agama bangsa. Yahudi memahami agama Yahudi itu agama bangsa. Maksud agama bangsa yakni yang berhak dan boleh memeluk agama Yahudi hanya bangsa yang berdarah Israel. Sehingga Yahudi tidak mengiktiraf orang yang bukan berdarah Bani Israel memeluk agama Yahudi. Itu sebenarnya kenapa agama Yahudi bukan agama dakwah. Zaman nak cari dunia tidak ada orang Yahudi yang mendakwahkan agamanya supaya ramai terus. Agama mereka. Yang ada Kristen. Agama dakwah, yakni Kristen agama dakwah, agama Islam dakwah. Kalau boleh Yahudi, selagi kamu tidak, itu bisa. Yahudi yang ketuk kepala dekat dinding tu macam tu ke dulu? Dia punya cara ibadah yang dia ketuk-ketuk kepala. Itu dah bid'ah. Itu bid'ah. Yang dipanggil apa? Ciling ratapan dia. Ini boleh. Hanya ikut-ikutan. Ustaz dah berhenti Ustaz kan? Ya pernah masuk bapaknya. Masuk dia sendiri hanya bengang aja. Tengok dia betul. Ya bukan bengang, ya apa ya aneh gitu. Saya melihatnya aneh, pelik dan heran. Heran saya begini. Mereka ini sarjana-sarjana, pendidikannya majoritinya saya borak-borak dengan itu. Ya apa namanya? Istilah walaupun hanya diploma ke apa degree pertama kan mana
Kenapa bab apa? Iman jadi begitu bodoh? Itulah. Yang lain hebat. Kalau ajar matematika, fisika, kimia, wah, tapi kenapa bila bab akidah jadi bodoh? Saya rasa heran, begitu heran. Aneh kan orang begitu. Rupanya tak payah jauh itulah di Malaysia pun banyak, di Jawa. Di Malaysia ni orang-orang Hindu tak semuanya bodoh kan? Wih, banyak profesional orang-orang Hindu. Wih, doktor pakar itu pakar pakar lah berpelaku. Oh Hindu. Kan? Maknanya kalau tanya, banyak belajar tuh, wih, apa itu saya mah ditalan habis-habis lah. Kalau cikgu mengajar salah, pasti akan protes sama dia. Kenapa begitu cerdas otaknya dalam bab-bab ini, tapi bila bab akidah jadi bodoh. Lembu disembah, sanggup tunggu, lembu itu kencing dulu, baru ke blokis. Dan Allah telah manusia bodoh macam binatang ini, bukan karena mereka tak pandai sains. Yang Quran kata, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Itu bukan manusia yang tak menggunakan otaknya untuk berpikir alam semesta, pakar itu hari. Tapi yang muncul pada mereka yang tak mengenal Allah yang bisa. Jadi itu kata mereka binatang ternak. Coba bagaimana kalau manusia hanya tertutup, cerdas dalam semua bidang, tapi bab keesaan Allah jadi boleh percaya buat patung dia sendiri yang mengerjakan kemudian lepas itu Ustaz aja ke mereka tu sebab dia tak dapat hidayah. ya? Dia kan sebab dia mereka tu tak dapat hidayah. Allah akan bagi apa yang diminta oleh hamba-Nya. Kalau hamba minta nasi, Allah bagi nasi. Kalau hamba minta racun, Allah bagi racun. Jadi hidayah ataupun kesatuan yang Allah yang beri, tapi bergantung kepada apa permintaan hamba. Artinya Allah tidak akan paksa orang itu. Yang ini aku paksa mesti terima, yang ini aku paksa bisa. Hidayah dan kesesatan adalah pilihan manusia dan Allah akan berikan sesuai dengan pilihan manusia. Itu. Sebab kalau nanti orang sesat karena dipaksa oleh Allah, di akhirat protes sendiri. Masuk dalam neraka, orang itu, ya Allah, kenapa kamu itu dalam neraka? Ya, karena dahulu di dunia kamu sesat, kamu pilih Hindu. Tapi bukankah aku saat ini kau dah paksakan jadi sesat? Kenapa kau tak suruh aku pilih? Coba kalau Allah protes itu. Maha suci Allah kena protes hambanya. Takkan Allah kata, terpulang aku dia. Di akhirat nanti tidak ada manusia yang tidak mengaku, yang tidak merasai keadaan Allah, walaupun dia dihukum dalam neraka kekal. Artinya apa? Yang masuk neraka pun dapat merasai keadilan Allah. Ia memang patut fungsi memperoleh karena dulu itu di akhirat kesadaran itu ada, di dunia belum. Itu yang betul lah. Pengajian penting itu kita sepelik pada orang yang tidak mengenali keesaan Allah. Dan itu dan Quran pun kata itu termasuk keajaiban dunia lebih dahsyat daripada Great Wall China. Keajaiban dunia yang paling dahsyat itu yakni orang yang otaknya bijak, pandai, IQ tinggi, hingga boleh misalnya mengira pasir di laut, tapi tidak mengenali keesaan. Itu kata Quran Al-An'am. Binatang ternak balhum abal. Bahkan lebih sesat. Yaitu orang yang paling bijak melakukan itu orang yang mengenali Allah, mengkisahkannya. Bila paling boleh itu kenal kisah Allah dan sanggup mempertahankan imannya hingga mati. Belum pun mati, capanya suri surga. Tengok. Bijak itu beda. Walaupun beda, mungkin kalau disuruh menyelesaikan soalan matematik yang paling mudah, tak boleh. Bila awak kenal ke apa nama ibu negeri Italy? Tak tahu. Iya, dia tak tahu.
Tapi tidak ada masalah, surga tempatnya. Belum mati, capainya di surga. Beda. Bandingkan dengan si Abu Lahab yang Allah pandainya. Abu Jahal itu luar biasa pintarnya. Iya. Walid bin Mughirah, ayah pada Khalid. Ahli perniagaan luar biasa. Otaknya yang cair lah ibarat Pak Piang. Tapi sebab takut menjadi bahan api neraka. Jadi cerdas tidak. Sebetulnya kita beruntung kalau kita mengucapkan kalimat syahadat dan kenal Allah, mengisahkannya, yakinlah kita orang yang bijak di sisi Allah. Itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Tapi itulah kita ini kadang silap. Memahami kadang silap. Kurang tepat. Cukup risau orang tua bila tengok anaknya metik-metik gagal, walaupun agama dapat cemerlang. Kita tak ada masa depan. Kalau agamanya dapat kosong, yang penting admit minus. Kenapa ya itu cara berpikir? Itu sebenarnya salah itu. Itu salah. Takut cara bikin baca itu macam doa yang Allah akan segera kabulkan. Sebab Allah ini kan kata Nabi apa? Ana inda dani abdi. Aku kata Allah hanya akan mengikut sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangka baik, baik. Kalau gitu, jadi apa yang kita prasangka pada Allah, Allah akan. Jadi kalau kita mementingkan subjek yang ini, tapi yang anggota jadi Allah akan. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Pasti akan menyesal. Dan menyesalnya, ya bukan masa Watuha. Watuha belum menyesal. Kan baru Watuha. Waturi juga belum, kan baru Waturi. Watuha baru waktu ini. Tapi kalau sudah masuk wal asri, yang sekejap lagi maghrib, itu penyesalan yang luar biasa. Itu garanti itu. Bukan omong kosong. Malangnya ketika ia berada di kemuncak penyesalannya, masa untuk memperbaiki sudah tak ada masa. Lebih-lebih lagi ketika di ambang kematian. Itu kecewanya luar biasa. Dahlah kecewa, nak tak sempat, nak cerita pada orang lain tak sempat kan? Dan itu jelas banyak hadisnya seperti itu. Begitu Allah ingatkan tu, eloklah masa Watuha itu elok. Jangan nanti. Bayangkan kalau sudah wal asri dan tidak maghribi ya. Kata orang apa? Ya, bila umur meningkat, mata sudah mulai kabur, kulit mulai kendur, gigi mulai gugur. Kalau makan pun hanya mampu makan bubur. Kejap-kejap tidur pun berjengkur. Ya, marahnya pintu. Ya, juga depannya pintu. Iya, Cina tuh berjalan kurang, garanti. Dah tak minat. Kalau dahulu minat jalan pun nak jalan dah ada pintu belanja tak ada kita minum ya. Bayangkan kalau waktu itu kita penyesalan itu sangat dasar. Itu banyak kali ya agama mengingatkan seperti itu. Jadi ingatkan itu ibaratnya ya, Islam itu telah membocorkan soalan gitu ya. Nanti baca agama ini aku beritahu. Jadi sudah Islam sudah bocorkan, termasuk soalan alam kubur, alam Quran dah bocorkan dah. Saya itu tempoh hari saya katakan kalau budak SPM ambil saya akhir tahun mulai Januari cikgu dah bocorkan soalannya. Akhirnya ada yang tak lulus. Soalan dibocorkan daripada bulan Januari. Soalan 1 tahun lagi, periksaan 1 tahun lagi. 1 tahun belajar tentang soalan periksaan yang selama 1 tahun belajar. Ada yang tak lulus? Ada ya? Kalau tak lulus juga apa namanya budaya? Wah, soal sudah jelaskan selama 1 tahun dibocorkan. Tapi tak lulus juga. Itu budak apa ya? Botol. Ya, ada budak botol. Bodoh, Ben.
Akhirat macam itu. Semua soal akhirat itu Allah dah bocorkan sekarang. Kamu nanti ada ini, banyak ini, kamu ini, jalannya ini, di mobil ini. Jadi kalau yang tak lulus juga, ya Allah, mana juga. Betul-betul cuai ya maksudnya. Bukan sikit-sikit cuai, ya betul-betul cuai. Hidup itu begitulah dia Mas. Siapapun kita, dimanapun kita tinggal, apapun profil kita, apapun jenis bangsa kita, bangsa kita, asal keutamanya yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. Tentang profesi, Allah sendiri kata, malu ala ma ana pilihan. Buatlah, kerjalah sesuai dengan bakat yang punya mereka. Allah tak menyuruh manusia ini mempunyai pekerjaan yang sama. Itu diberi kemudahan untuk tapi satu tujuannya. Suatu saat akan berhadapan dengan Allah dan mempertanggungjawabkan segala. Ya, jadi nampaknya belum sempat masuk pembicaraan, baru menyentuh sedikit saja. Belum mukadimah, ya? Baru ada dua hukum, jadi hukum dan sembilan, jadi belum mukadimah, baru atau mufo, baru mufo. Dimahnya belum masuk. Mudah-mudahan. Tak sampai situ je Ustaz ya. Ya. Dia punya perbincangan tu lebih panjang. Ya, panjang. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah menambah pengetahuan. Tapi misalnya kena itulah. Saya coba mengajak untuk kita berpikir kritis. Karena memang tidak mudah. Berpikir kritis ini tidak mudah. Karena kita mesti coba menghilangkan kecenderungan, kebiasaan, sifat-sifat ini, subjectivity. Karena manusia ini sering kali bersifat subjektif dalam berpikir. Dan itu tidak baik. Tidak boleh. Ya katalah banyak A dan B suami istri berpikir terlalu subjektif. Hanya satu alang setka tuh. Ya tuh, karena masing-masing subjektif. Menurut aku yang terbaik itu warna biru. Tak ada lagi. Yang satu, menurut aku yang ini warna kuning. Karena dia suka kuning. Yang itu biru. Itu subjektif. Nak menghilangkan, nak melucurkan kejelas subjektif ini sangat susah dalam pikir. Itu ada sebenarnya dalam ilmu mantik. Alhamdulillah dalam saya belajar, tapi 3 tahun juga lah masa tingkatan 4, 5 dan 6. Dalam ilmu mantik. Cara ilmu yang mengajak kita berfikiran logik dan sistematik. Logik dan sistematik. Sebab kalau logik tak sistematik pun kacau juga. Jadi begini cara itu bagus kan. Mufasir semuanya pasti menguasai ilmu mantik. Sangat menguasai. Sebab dengan begitu orang tidak mudah akhirnya berpikirnya tidak terlalu dipengaruhi oleh rasa suka tak suka. Itu bahaya sekali itu. Kalau suka aja, halal. Kalau tak suka aja, ya sekaranglah berlaku. Semalam perang, hari ini jadi tawar Tuhan. Keluar yang mulai itu hukum hakam soal surga neraka surga di murah suhu. Contoh berpikir objektif dan logik dan sistematik objektif itu. Hadis Nabi berkata, "Lau anna Fatimah binti Rasulillah binti Muhammad laqatatu yada." Jika sekiranya Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang kerat tangannya. Hukum Nabi itu subjektif atau objektif? Itulah objektif. Tak kira karena dia mencuri, aku potong. Nabi tak kira, tak kisah anak sendiri ke orang lain. Coba kalau sekarang agak-agak laku hukum. Memang mencuri tapi hadis seperti ini sudah tinggal yang sekali katanya ikut Nabi, katanya ikut sunnah Nabi, katanya cinta Nabi merentang spanduk seluas stadium, kami cinta Nabi. Tapi kenapa bab yang itu? Wah itu pertanggungjawaban di akhirat berat sekali. Itu hadis yang sebenarnya jarang
highlight. Wah, sangat penting itu untuk zaman kita sekarang. Kalau dalam pas sekarang lah, seakan berkata, jangankan kamu yang mencuri, jangankan orang yang itu yang benci aku yang mencuri, anakku sendiri yang aku cintai pun, jika ia berusaha mencuri, aku sendiri lakukan. Lah kotok tuh ya. Itulah namanya hukum objektif, hukum Allah itu tak pandang bulu. Jangan untuk orang lain keras, untuk diri sendiri. Jadi hukum atau undang-undang, kalau dalam bahasa kami dahulu, masa belajar sedikit, ya sempat 2 tahun lah belajar undang-undang, tapi berhenti karena tak mau membayar. Ada istilah undang-undang dunia ini, hukum dunia ini, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tahu maksudnya? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Undang-undang dunia. Maknanya kalau undang-undang itu berlaku kepada orang-orang kecil, orang itu salah, penjara, salah. Tapi kalau kesalahan itu orang besar, kata tumpul. Inilah bahaya yang akan melanda umat akhirnya. Tajam ke bawah, tumpul ke bawah, tajam ke atas. tajam ke bawah. Bawah itu rakyat kecil. Oh. Tajam ke bawah itu mana hukum itu keras, tegas, tak ada tulah ansur. Bila yang memiliki kesalahan, orang-orang bawah. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang di atas, jadi tumpul, jadi tak kena dana. Dan itu banyak dalam hadis seperti disinggung seperti itu. Jadi macam piramid terbalik. Undang-undang zaman ini piramid terbalik dalam pelaksanaannya. Piramid kan tajam kata terbalik. Sebab itu jarang sekali orang-orang yang kesalahannya besar, korupsinya besar, jenayahnya besar. Jarang yang dihukum. Ada tapi jarang sekali. Majority terlepas. Tapi coba kalau orang kampung, orang kecil yang ya kena adil ya, ke bawah tajam, ke atas tajam, barulah tegak keadilan. Tapi itu namanya subjektif. Malahnya mungkin kita tak diajar. Sebab itu biasanya kita mau ya, di negara yang non Muslim biasanya lebih adil dalam bab seperti ini. Ya. Di Jepun, di Jepun yang paling sering bertukar kepala negara Jepun ya. Di Jepun ada kereta api tergelincir, tak disuruh tak ada apa menteri kelautan tak jawatan, merasa bertanggung jawab. Jadi rasa responsibility itu sangat kuat. Cina yang negara kafir, kan? Hukuman orang rasuah tembak mati. Bayangkan. Itu dah undang-undang Cina. Dahsyatnya. Dan tak pandang dulu siapapun. Bahkan ada orang bersaudara dihukum mati. Jadi situ nampaknya dari pelaksanaan dah keadilan karena lebih rasa adil itu. Rakyat kalau buat mubazir sedikit pun, wah bising. Karena rakyat mubazir. Coba kalau orang atas mubazir. Ini ada minta maaf ya, ada sedih pun ada, istighfar pun ada. Ada satu kuliah bisa ditunjukkan dengan anak saya video. Karena itu tanya pada ustaznya baiknya itu tentang apa hukum pakai emas laki-laki pakai cuman emas apa itu haram, hadisnya bla 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 haram. Bahkan Nabi cabut lebih baik kamu letakkan bara api neraka daripada kamu letakkan emas. Haram ya Rasul. Yang bertanya ini kalau berani, tapi ya tanya tak salah. Tapi minta maaf, saya sangat aneh. Minta maaf. Tapi ketua kita di atas yang paling besar sekali, dia pakai gula emas. Bukan cincin itu macam Toiletnya. Yang zat itu saya tak berani bawa.
Macam mana? Di Arab itu ya Allah harus tandas emas. Kalau jalan bawa ada Macam mana? Sedangkan jelas-jelas emas dipakai tak boleh, dibuat perkakas rumah pun tak boleh. Perempuan boleh pakai emas, lelaki tak boleh. Perempuan atau lelaki tidak boleh membuat perkakas rumah dengan emas, walaupun mampu. Itu dia jelas hadisnya. Tapi Saudi yang konon dianggap paling apa? Jadi contoh lah mengikuti ajaran Nabi. Orang kaya sultannya, tapi tak ada yang itu. Coba mana hukum seperti itu? Susah. Akhirnya orang nafsi-nafsi lah. Akhirnya nafsi-nafsi. Tapi susah ya. Kita jadi bingung. Ustaz-ustaz yang pakai cincin, Ustaz dapat emas tu. Tak tahu, saya dari kecil cincin. Cincin dulu tulang pun tak lupa kat mana hilang. Saya dari kecil tak pernah cincin. Tak suka, tak suka. Rasa pelik. Jangan cincin. Jam tu kalau tak perlu saya jarang pakai jam. Ada tapi jarang. Ya pernah pakai lah, bukan selalu. Tak tahu. Tak suka. Cincin lagi mau tak pernah. Bahkan ada kawan saya pakai cincin akik itu. Dah macam sport apa namanya ni, traffic light. Pakai traffic light ada biru, ada kuning, ada hijau, ada merah, ada macam traffic light lah. Ustaz pakai cincin ni semua tak boleh kan? Boleh, cincin boleh. Tak boleh pakai. Boleh, asal jangan emas. Asal Tak jangan. emas. Mutiara bahkan boleh, lebih mahal. Laki boleh pakai mutiara. Nabi yang ada cincin, baju Nabi digunakan untuk cop. Cop Nabi kalau surah apa itu cincin. Cincin boleh. Jangan pakai yang khusus bagi perempuan. Tak bolehlah subang. Laki pakai subang, pakai rantai. Karena rantai lembu dipakai. Yang negro-negro Amerika itu pakai rantai emas sebesar rantai kerbau. Wah, gigi dibuang tuh jadi emas semuanya. Berat. Manusia ini memang pelik. Tapi tak apalah, itu orang kapai kan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.